Indonesia kaya akan warisan budaya yang beragam, termasuk berbagai agama dan aliran kepercayaan yang berbeda. Terdapat satu agama yang mungkin masih asing untuk sebagian orang di Indonesia, yaitu agama Bahai. Agama Bahai sempat menjadi topik perbincangan di media sosial beberapa waktu lalu. Pasalnya, banyak masyarakat yang penasaran tentang agama tersebut. Pada era Presiden Soekarno, Bahai sempat dilarang, karena dianggap bertentangan dengan revolusi dan juga cita-cita sosialisme Indonesia. Namun, pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, bahwa agama Bahai diizinkan bagi penganut Bahai untuk bebas menjalankan aktivitas keagamaannya. Penasaran? Seperti apa asal-muasal agama Bahai, dan bagaimana perkembangannya di Indonesia? Asal-usul agama Bahai. Bahai merupakan sebuah keyakinan yang muncul di Persia pada tahun 1863. Agama ini didirikan oleh Mirza Husain Ali Nuri, yang bergelar Bahaullah, yang berarti kemuliaan Tuhan. Bahai adalah agama monoteistik yang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Pada tahun 1844, Sayyid Ali Muhammad dari Syiraz, atau yang lebih dikenal sebagai Sang Bab, mengumumkan bahwa dirinya menerima wahyu dari Tuhan. Lalu ia melakukan gerakan keagamaan bernama Bab, di mana gerakan keagamaan Bab ini menyebar ke seantero kerajaan Persia pada masa itu. Namun, para pemuka agama Islam pada saat itu sempat menentang. Hingga pada tahun 1850, Sang Bab akhirnya meninggal dengan cara dieksekusi mati, di lapangan Tabriz bersama dengan 20.000 pengikutnya. Ajaran agama Bahai. Menurut ajaran Bahai, sejarah keagamaan adalah proses pendidikan melalui para utusan dari Tuhan, atau disebut juga sebagai perwujudan Tuhan. Bahaullah dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang terbaru. Bahaullah juga dianggap sebagai pendidik ilahi, yang menetapkan pondasi persatuan global, memulai zaman perdamaian dan keadilan. Misi dari Bahaullah adalah untuk meletakkan pondasi bagi persatuan seluruh dunia, serta memulai zaman perdamaian dan keadilan yang dipercayai umat Bahai. Melansir dari Bahai.id, Bahaullah mengajarkan berbagai prinsip dan konsepsi rohani yang diperlukan umat manusia agar perdamaian dunia yang diinginkan dapat tercapai. Ia meletakkan 3 pilar utama kesatuan dari agama Bahai, yaitu keesaan Tuhan, kesatuan sumber surgawi dari semua agama, dan kesatuan umat manusia. Umat Bahai melihat persatuan sebagai langkah awal dalam menyelesaikan masalah melalui proses musyawarah. Agama Bahai memiliki rumah ibadah yang terbuka bagi semua agama di dunia ini. Rumah agama ini bernama Masyrikul Adkar, yang berarti tempat terbit pujian kepada Tuhan. Rumah ibadah ini merupakan tempat untuk berdoa, meditasi, dan melantunkan ayat-ayat suci. Penyebaran agama Bahai di Indonesia. Terdapat beragam pandangan tentang penyebaran agama Bahai di Indonesia. Menurut Iskandar Zulkarnain, pedagang Persia dan Turki seperti Jamal Effendi dan Mustafa Rumi, mengenalkan agama Bahai di Sulawesi sekitar tahun 1878, dan menyebarkannya ke daerah lainnya. Namun, menurut Amanah Nurish, agama Bahai tiba di Indonesia melalui seorang dokter Iran yang menjadi relawan di daerah Mentawai, wilayah Sumatera pada tahun 1920. Dia berhasil menyebarkan ajaran Bahai sebagai gerakan keagamaan baru di Indonesia, menjangkau pulau-pulau seperti Kalimantan, Jawa, Bali, dan sekitarnya. Sebuah bangunan tua peninggalan Belanda di kawasan Gambir, menjadi kantor pusat agama Bahai di Indonesia. Kantor itu awal mulanya adalah sebagai tempat persinggahan sejumlah dokter dan tenaga medis dari Iran yang datang pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu, tim medis asal Iran datang untuk membantu memberikan layanan ke berbagai pelosok negeri sekitar tahun 1950. Dan para relawan tenaga medis dari Iran itu menganut agama Bahai. Sebenarnya para dokter dan tenaga medis tersebut bukan datang dalam misi penyebaran agama Bahai, namun untuk tujuan kemanusiaan. Dokter-dokter Iran itu menjadi relawan di berbagai pelosok negeri, yang kekurangan tenaga kesehatan, seperti Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah-daerah yang lainnya. Setelah ditempati sekian lama, akhirnya umat Bahai Indonesia membeli rumah peninggalan Belanda itu kepada pemerintah. Hingga kini gedung itu telah menjadi hak milik umat Bahai. Itulah penjelasan agama Bahai yang baru-baru ini menjadi sorotan publik. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.